selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, dan kedelapan Tins. Langsung saja ke indeks. Hari ini indeks ditutup melemah 0,7% ke harga 6.615. Transaksi 11,3 triliun dan asing kembali net sell di 210 miliar. Langsung saja ke indeks. Indeks setelah membentuk candle kemarin Gapstone Doji ya, dan membuat gap seperti yang saya bilang kemarin, potensi nutup gap dan benar ditutup, dan bagusnya dia mantul dari support 6.600. Jadi tinggal nunggu sentimen dari luar Amerika atau Eropa. Kalau nanti malam ditutup hijau, peluang ISG juga akan rebound dan target kenaikannya minim 6650 sampai 6660. Semoga seperti itu, karena kalau dia jebol 6.600 itu rawan potensi gap di 6556 ini ditutup kalau dia candle merah dan tutup di bawah 6.600. Jadi kalau mau aman dia harus tetap berada di atas 6.600. MACD-nya padahal sudah akan membentuk golden cross, kemudian masuk lagi dan menyatu garis biru dan merah. Ya lihat besok, semoga bagus. Apakah ISG nggak jadi bullish atau windows dressing? Ya ada beberapa saham yang windows dressing yang terus naik, SRTG, IMTK. Sepertinya sampai pertengahan bulan Desember ini nggak semua saham pilih-pilih, tapi ini ada indikasi double top nih ya. Nih kelihatan kan? Tinggal break nih. Sekali lagi kalau minggu ini bisa breakout 6.740 ini bisa bullish 2 minggu ke depannya ya, karena masih ada 2 minggu kan, masih bisa. Kalau harus naik 4%, apakah mungkin ke 6.700 6.800? Kalau dia naik 2,5%, sangat mungkin dalam 2 minggu ke depan, bahkan sisa 3 hari minggu ini ya potensi bisa kalau memang mau uptrend. Yang penting jangan jebol dulu 6.600. Jadi seperti itu ya. Untuk ISG langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang di hari ini ditutup terkoreksi 1,2% ke harga 494. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco mantul dari supportnya 480. Jadi apakah ini bagus? Sepertinya bagus ya. Ya kalau ada tadi yang beli dekat-dekat support 480, 484, ya udah lumayan kan. Besok itu targetnya 500. Kalau itu mampu di breakout, konfirmasinya 520 ya. Kalau dia breakout 520 ada peluang lanjut ke atas, karena itu adalah juga kalau ditarik ini trend line downtrendnya yang terbentuk semenjak Oktober ya. Kalau yang dari Juni itu dia harus breakout sekitar 560 580, tapi ini hapus saja yang terdekatnya aja dulu. Ini kalau dia breakout 520 aman, berarti mematahkan trend line downtrendnya ini dan berpeluang kembali uptrend, dan juga ini ada indikasi double bottom. Nah jadi seperti itu ya. Kalau ada yang nekat beli di area 480 ini ya, yang penting tinggal cut loss kali dia jebol 460. Jadi seperti itu ya. Untuk Medco menarik karena juga beberapa hari sebelumnya koreksi dengan volume yang kecil, terus hari ini dia ditarik naik, dan juga MACD-nya masih golden cross mengarah ke atas walaupun masih belum tajam. Bar chart di atasnya juga terbentuk. Untuk besok kalau market bagus hijau, ada peluang uji 500, dan bagusnya lagi kalau sudah bisa tutup di atas 500 perubahan praksi harga, dan lebih bagus lagi kalau dia tutup di atas 520 minggu ini. Jadi 3 hari ke depan itu peluangnya ke 520. Kalau dia bisa tutup di atas itu bagus. Kalau enggak, dia akan konsolidasi lagi di range harga support 480, resisten 520. Kalau Bapak Ibu tektokan di area sini ya bisa aja. Ada yang komen di channel YouTube ya, kalau dia bilang jangan ditektokin karena sama aja memotong pertumbuhan pohon yang lagi mencoba menanjak. Di dalam market ini tergantung masing-masing ya. Kalau time frame-nya jangka pendek ya dia harus selalu langsung realisasikan profit, karena mungkin
kebutuhan harian atau memang stylenya scalping atau ODT one trade, ya nggak bisa dihindari juga karena market itu kejam. Kalau nggak kita yang taking profit, orang yang duluan profit taking dan dibawa turun ya. Tapi kalau Bapak Ibu mainnya fundamental untuk disimpan 2-3 tahun ke depan, ya jangan dilihat tiap hari sahamnya. Kalau fundamentalnya bagus ya otomatis harga sahamnya juga ke depannya pasti akan nanjak. Yang biasanya juga dimainkan kan oleh para trader scalper ini saham-saham gorengan, dan juga lapis 2, lapis 1 itu jarang karena memang naik turunnya juga berat. Jadi seperti itu ya. Untuk pertimbangan ya di market ini nggak bisa ada yang ngatur mau dia profit taking 1%, 0,5% pun ada yang orang profit taking ya, karena fee-nya cuma 0,2, 0,3, 0,2% pun dia profit taking, yang penting profit. Jadi seperti itu ya. Jadi harus dipahami juga namanya market ya seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua, ada Elsa yang hari ini ditutup malah terkoreksi 2,06% ke harga 286. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa membentuk candle bearish engulfing ya. Kemarin itu saya juga ada call untuk buy di 290, 292 ya. 288 ini tapi ternyata turun. Ya turunnya dengan volume kecil dan ada support minor di 284. Kalau mau bagus memang besok harus rebound, dan lebih bagus lagi kalau minggu ini dia tutup di atas 296 apalagi sampai 300. Kalau dilihat kondisi sekarang, Elsa sudah mematahkan trend line downtrendnya, tapi masih konsolidasi di range harga supportnya 274 sampai 270, resistennya 294 sampai 296. Jadi dia konsol, tapi ini kan terlihat dia selalu membentuk higher high. Nih, ya kalau pelan-pelan, yang penting nggak turun dari 284 aman. Kalau dia jebol 284, peluangnya 280 sampai 274. Tapi nggak masalah juga kalau nantinya dia sampai jebol 270, itu yang jadi masalah ya. Kalaupun beli di harga sekarang, paling cut loss-nya sekitar 87% aja nih. 6% aja cut loss-nya ya. Target prop ini kalau terkonfirmasi apa descending triangle ya. Nih, targetnya bahkan bisa ke 320. Potensi upside nih sekitar 11 sampai 12%. Jadi seperti itu ya. Apalagi kalau dia nanti uptrend, targetnya ya 320, habis itu ke 340. Ini juga ada indikasi pola cup and handle ya. Nih, seperti ini. Dan neckline-nya 340 kalau di break uptrend. Jadi seperti itu. Untuk Elsa, langsung saja ke saham ketiga, ada Pegas yang hari ini ditutup terkoreksi 0,33% ke harga 1480. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Secara teknikal Pegas 2 minggu sudah terus gagal melewati resisten minor 1500, tapi hari ini dia membentuk candle doji dan membuat ekor yang cukup menarik, karena kalau besok market bagus ada peluang Pegas rebound. Target terdekat itu dia tutup dulu di 1500, tapi kalau mau lebih bagus harus kompim breakout 1550. Kalau dia breakout 1550, kompim udah akan uptrend. Jadi seperti itu ya. Toleransinya Pegas mana? 1450 support minornya, dan support kalau bisa dibilang support kuatnya 1400 jebol, itu berarti downtrend. Udah tinggalin aja ya. Kecuali Bapak Ibu siap rugi waktu, itu aja. Masalah nggak di Pegas kan saham blue chip ya. Yang penting sabar aja untuk Pegas ya. Menarik kah Pegas? Menarik, cuman kalau baru beli di harga sekarang ya atur aja bagaimana strateginya ya. Ya ini support minornya di 1450, support kuatnya bisa dibilang 1400. Memang kalau dilihat 1450 ini support kuat. Sudah dari November 2, 3, 4 kali diuji namun terus mantul. Tapi Bapak Ibu bisa kasih toleransi sampai 1400. Jebol itu ya sebaiknya cut loss saja. Jadi seperti itu. Untuk Pegas, MACD-nya masih mengarah ke bawah, bercat di bawah 0 juga masih terbentuk. Volume hari ini meningkat. Apakah ini volume meningkat tarikan dari bawah ke atas? Bisa aja. Jadi kalau ini volume meningkat, tarikan atau buyer ya bagusnya lagi kalau besok dia membentuk candle body yang cukup
lebar dan bisa tutup di atas 1510. Jadi ini ada pola morning star. Jadi hari Kamis dia bisa lanjut ke 1550. Jadi seperti itu. Untuk pegas langsung saja ke saham keempat. Ada MDKA yang hari ini ditutup terkoreksi 3,47% ke harga 3.610. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA di area support 3.600. Ya, ini area konsolidasinya. Kalau market besok rebound, MDKA juga peluangnya rebound ya. Karena dia baru aja retest trendline uptrendnya ini. Ini resisten yang sekarang jadi support. Ya kalau nekat beli di 3.600 nih, jual kalau dia turun dari 3.400. Kalau Bapak Ibu cut loss mepet juga boleh lah. Yang penting kalau dia jebol 3.600 out dulu bisa juga di 3.610 atau 3.620, itu sekitar 3%. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 3.400 juga boleh. Tapi itu makin dalam ya, 7%. Atur aja strateginya bagaimana. Kalau dilihat yang penting market besok nggak turun dalam. Kalau turun dalam ya jebol 3.600. Tapi kalau market hijau, peluang MDKA itu mantul. Minim-minim dia bisa ke 3.700. Jadi ada peluang pantulan itu sekitar 2-3% ya. Dan kalau lebih itu lebih bagus. Karena area konsolidasi MDKA itu supportnya 3.600 dan resistennya 3.800. Karena naik turunnya MDKA itu 200 poin. Jadi seperti itu. Untuk MDKA, MACD-nya sangat tajam mengarah ke bawah, membentuk dead cross. Bercat di bawah 0 juga makin dalam. Volume saat turunan juga meningkat dari volume hari sebelumnya. Tapi hari sebelumnya ini padahal bagus ya, membuat candle inside bar, tapi hari ini tertekan karena memang market kurang bagus. Ya kalau mau menarik besok harus rebound. Dan biasanya juga ya, walaupun candle merah panjang ini dia rebound. Nih contohnya di tanggal 23 November dia turun, mantul dari 3.600, besoknya dia rebound tuh sampai mendekati 3.700. Habis itu merah lagi, hijau lagi. Ya biasa kalau MDKA itu merah hijau. Jadi seperti itu. Ya untuk MDKA langsung saja ke saham kelima. Ada BRPT yang di hari ini ditutup di harga 885. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT masih konsolidasi tapi terus membuat higher low baru. Nah ya, ini ada bearish penan nih. Jadi sangat perlu hati-hati nih kalau sampai jebol. Peluang target penurunannya itu bisa ke 840. Nah seperti itu. Tarik aja dari supportnya ini ke area resisten dan seperti ini. Jadi targetnya penurunan ke 840. Apakah bisa spekulasi buy? Ya kalau mau nekat beli di area supportnya juga ya tetap bisa. Peluang profit itu selalu ada. Yang penting Bapak Ibu punya insting nggak? Karena di dalam market ini selain technical tuh insting ternyata berpengaruh besar ya. Tapi memang insting itu akan teruji atau terasah itu dengan seringnya melihat chart, melihat market, ya biasanya ada feeling itu ya. Jadi seperti itu untuk BRPT. Tapi kalau Bapak Ibu takut, ragu dia bisa turun lebih dalam, tunggu BRPT ini di atas 920. Bisa buy on breakout dengan target kenaikan 960 sampai 1000. Jadi seperti itu ya untuk BRPT. Kalau nekat beli di harga sekarang ya harus siap dengan trading pen, cut loss kalau di luar skenario. Ternyata kalau dia jebol 880 dan jebol 840. Jadi seperti itu untuk BRPT. MACD-nya mulai melandai, bercat di bawah 0 makin tipis, volume saat koreksi juga kecil. Apakah ada peluang rebound? Kalau market bagus dia ada peluang rebound, bisa seperti itu ya. Untuk BRPT masih bisa dibilang downtrend, tapi minornya ini mulai konsolidasi. Tinggal nunggu break 920 ini baru menarik untuk BRPT. Apalagi kalau BRPT sudah di atas 1000, udah makin bagus, akan kembali uptrend. Jadi seperti itu untuk BRPT.
Langsung saja ke saham ke-6, ada Antam yang hari ini ditutup di harga 2.290, terkoreksi 1,29%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam masih konsolidasi, ya perlu kesabaran aja. Kalau untuk Antam juga sudah makin kecil risknya karena makin mendekati supportnya 2.200. Kalaupun harus cut loss paling mentok 5%. Nih ya, 2160 ya, 5-6% cut loss saja kalau dia sampai tutup di bawah itu dalam 1-2 minggu ke depan, berarti dia akan lanjut downtrend. Harusnya kalau market bagus 1-2-3 minggu ke depan itu turun dari 2250 pun mungkin nggak ya Antam. Kalaupun dia harus turun ke 2200 paling bisa membuat ekor aja terus ditarik naik kalau memang arahnya uptrend. Tapi kalau ternyata dia sampai tutup di bawah 200 itu rawan ya, berarti ISG juga ada peluang bisa. Ya ada beberapa saham aja yang windows dressing, jadi pilih-pilih, nggak semua untuk sekarang sepertinya seperti itu, kecuali nanti ISG benar-benar 3 minggu ke belakang bullish, strong bullish ya. Tapi ini kan terlihat dia lagi membentuk pola symmetrical triangle, low-nya makin naik, high-nya makin turun. Tinggal nunggu dia ini retest ini sekali, mungkin minggu ini atau minggu ini dia bisa langsung retest ini langsung berat ke atas, atau bisa sekali lagi seperti ini baru seperti ini kalau memang mau uptrend. Tapi kalau enggak ya bisa seperti ini dia retest atau jebol sini juga bisa. Nah, jadi harus punya strategi ya, karena kita nggak bisa mengontrol harga market karena yang mengontrolnya market maker. Jadi kita cuman mengikuti, kalau nggak sesuai dengan maunya market maker ya kita juga pakai cut loss. Jadi seperti itu. Untuk Antam menarik lah, dia membentuk pola symmetrical triangle, low makin naik, high makin turun, makin menyempit, tinggal nunggu break resisten atau break support. Itu aja, ini antara dua untuk Antam. Jadi seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham ke-7, ada Inco yang hari ini ditutup di harga 4.710 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, Inco net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco membuat candle doji ataupun hammer dan di area support 4.700. Memang itu support konsolidasinya karena naik turunnya Inco itu 100 poin dari support ke resisten. Ya ini menarik. Kalaupun nekat beli ya tinggal cut loss, langsung kasih toleransi sini aja kalau saya 46 ya, 4.600. Jadi cut loss-nya paling 3%. Udah, nggak, risknya juga kecil nih, nggak usah sampai 4.500 nih. Kalau mau sampai sini juga boleh, berarti memang mau downtrend kalau sampai jebol 4.600 ya. Ini kan terlihat dia udah selalu mempertahankan 4.700-nya ini bahkan dari 29 November bulan lalu. Ini tinggal Inco ini breakout 4.800 ini baru bagus, peluangnya nutup gap terdekatnya ini di 4940. Itu kalau nekat beli di harga sekarang, yang penting jual kalau dia turun dari 4.600. Jadi seperti itu. Dan apakah menarik? Ya, Inco ini menarik karena juga nikel kan salah satu yang Indonesia terbesar juga punya. Jadi ya untuk jangka menengah atau jangka panjang bagus, tapi untuk trading ya harus pakai cut loss ya. Tapi kalau nggak mau pakai cut loss juga ya silahkan. Jadi seperti itu. Kalau fundamental ya cukup bagus Inco. Kalaupun mau disimpan long term 3-4 tahun ke depan masih menarik. Jadi seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham terakhir, ada Tins yang hari ini ditutup terkoreksi 1,59% ke harga 1.540. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tins juga di area supportnya lagi 1.540 ya, karena kalau dilihat Tins ini dari 2 minggu yang lalu dia itu konsolidasi di range harga support 1.540, resisten 1.600. Jadi naik turunnya itu sekitar 60 poin. Apakah menarik? Kalau dilihat kan ini dia lagi konsolidasi. Ya yang penting nggak turun dari 1.540. Kalau dia turun itu peluang bisa ke 1.450. Kalau nekat beli di harga sekarang, kalau mau kasih toleransi sampai 1.430 boleh, atau
jual dulu tipis. Kalau dia jebol 1400 jual, bisa juga. Target profitnya TINS sini 1600 terdekat dan 1700, dan bagusnya lagi kalau TINS sini mampu breakout 1700. Kalau Kompim udah akan lanjut uptrend ya. Dan juga TINS ada indikasi double bottom seperti ini nih ya, tinggal nunggu break ini menarik, atau pola ini juga bisa ya, tapi harusnya enggak ya karena ada belokan nih. Kemarin atau 2 minggu yang lalu juga ada beli di 1540, udah lama nih nunggunya, nggak profit ya, ada profit tipis, lupa juga buat jual karena ya berharap dia naik lebih tinggi, ternyata naik turunnya di situ-situ aja untuk TINS ya. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.